Pemirsa, dua rumah mewah di Komplek Citraland Bandar Lampung ambruk terbawa tanah longsor. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena rumah dalam kondisi belum ada penghuni. Ya, pemirsa, itulah tadi detik-detik ambruknya dua rumah mewah berlantai 2 di Kompleks Citraland Bandar Lampung yang terekam kamera warga. Kedua rumah ambruk karena dataran tinggi tempat rumah dibangun longsor. Longsor diduga karena labilnya kontur tanah di perumahan yang terletak di kawasan perbukitan ini. Sementara kedua rumah yang ambruk diketahui sudah ada pemiliknya namun belum dihuni. Pasca kejadian, Wakil Wali Kota Bandar Lampung M. Yusuf Kohar meninjau lokasi longsor. Wali Kota menyayangkan pihak pengembang perumahan yang diduga banyak melakukan pelanggaran dalam pengembangan areal perumahan. Sementara pihak pengembang mengaku akan bertanggung jawab atas peristiwa ini dan akan mengganti rugi kerusakan rumah yang ambruk. Saya sangat memprihatinkan, makanya saya kan sudah bicara dalam hal ini tata ruang itu kan harus betul-betul dilaksanakan dengan benar kan, karena kita kan misalnya ini tanah ditimbun, nah tanah timbun ini kan harus dibuat cerucut dulu, dibuat dulu dan sebagainya. Jadi jangan hanya, nah ini kan untung belum diisi kan? Ada Pak, udah ada. Diisi ini Pak. Nah ini kan itu seperti ini kan tebing begini kan, nah, itu harus di sini kan paling tidak dibuat dam. Ya. Tanggung jawab untuk memperbaiki rumah yang longsor dan memperhitungkan kembali struktur yang sudah longsor ini, dan kita akan kembalikan seperti rencana semula. Ini memang timbunan ya Pak ya? Daerah sini timbunan di ujung jalan ini. Kalau dari set plan-nya memang kayak gitu Pak ya? Memang nimbun tanah? Ya. Ada korban jiwa nggak Pak? Tidak ada korban jiwa. Pemirsa, longsor terjadi di ruas jalan tol Surabaya Gempol. Longsor akibat penurunan tanah dan intensitas hujan tinggi. Ruas jalan tol Surabaya Gempol kilometer 6200 jalur A mengalami longsor. Peristiwa longsor diketahui pada Selasa malam. Beruntung tidak ada korban jiwa saat longsor terjadi. Sebelumnya, retakan karena penurunan tanah telah terjadi di lokasi longsor. Longsor juga merupakan imbas dari tingginya intensitas hujan. Akibat longsor, petugas kini hanya membuka satu lajur dan untuk mengurangi kemacetan, petugas berencana menerapkan sistem kontraflow. Pengguna jalan tol diimbau untuk berhati-hati saat melintas di sekitar lokasi longsor. Dimulai pada hari Senin, yaitu terjadi keretakan dan penurunan tanah ya kurang lebih sekitar 20 cm. Kemudian kita sudah melakukan upaya perbaikan dengan pihak Jasa Marga, namun karena curah hujan yang sangat tinggi sehingga pada hari Selasa semakin besar, dan kemarin Selasa malam hujan juga semakin deras sehingga terjadi longsor. Pemirsa, benteng peninggalan Belanda Vastenburg di Solo dirombak menjadi rumah sakit darurat bagi pasien COVID-19. Rumah sakit lapangan yang dibangun tim TNI ini memiliki daya tampung 100 tempat tidur. TNI Angkatan Darat membangun rumah sakit lapangan atau Rumkitlab TNI di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah. Rumkitlab ini dibangun sebagai rumah sakit darurat COVID-19 yang memiliki kapasitas 100 tempat tidur. Rumkitlab dilengkapi beberapa fasilitas seperti tenda nakes, tenda perawatan, tenda isolasi, IGD, serta farmasi. 100 tenaga kesehatan juga disiapkan untuk menangani pasien COVID-19 di Solo Raya. Rumah sakit lapangan ini dibangun karena meningkatnya jumlah pasien COVID-19 di Solo yang membuat kapasitas ruang isolasi di rumah sakit penuh. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana persiapan dan juga apakah sudah dioperasikan untuk menampung pasien COVID-19, kita akan berbincang dengan Kolonel Infanteri Rano Tilaar, Komandan Korem 074 Waras Tratama Surakarta sebagai penanggung jawab rumah sakit lapangan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Deta. Baik, Pak, untuk saat ini apakah sudah 100% siap digunakan Rumkitlabnya?
seperti yang Anda lihat di belakang saya ini, bahwa gelar infrastrukturnya sudah mencapai 100%. Namun untuk berlaku operasionalnya, masih kita menyesuaikan dengan adaptasi dari para nakes-nakes yang nanti akan mengoperasionalkan rumah sakit lapangan ini. Nah, nanti rumah sakit ini apakah untuk pasien dengan gejala ringan, sedang, atau berat, Pak? Baik, Mas Wilson, saya jawab. Rumah sakit ini dirancang untuk merawat pasien-pasien yang pertama pasien OTG atau gejala ringan sampai dengan gejala sedang. Sedangkan untuk pasien yang meningkat gejalanya menjadi gejala berat, ini akan langsung kita rujuk atau kita evakuasi ke Rumah Sakit Tentara Slamet Riyadi yang jaraknya kurang lebih 1 km dari lokasi benteng ini. Baik, ada berapa tenaga kesehatan yang akan bertugas di Rumkit Lab? Tenaga kesehatan yang kami siapkan sebanyak 100 orang, walaupun operasionalnya ini ada shift-shiftnya, dan mereka ini adalah organik dari RST Slamet Riyadi. Demikian. Nah, lalu bagaimana dengan pembagian kapasitas, Pak? Berapa tempat tidur untuk tenaga medis, berapa tempat tidur untuk pasien nantinya? Ini disesuaikan dengan tenda-tenda. Jadi tenda untuk perawatan ini ada teralokasi 100 tempat tidur. Sedangkan untuk tenda tenaga kesehatan ada tersendiri, kurang lebih tenda kesehatannya ini mampu menampung kurang lebih 50 tempat tidur sebagai tempat untuk para nakes ini beristirahat dalam satu shift. Baik, Pak Rano, apa yang membedakan rumah sakit lapangan milik TNI ini dengan rumah sakit pada umumnya dalam penanganan pasien COVID-19? Jadi rumah sakit lapangan ini adalah bantuan dari Bapak Kasat, dan keberadaan daripada rumah sakit yang mobile seperti ini adalah ide sekaligus buah karya, buah pemikiran daripada Bapak Kasat. Rumah sakit lapangan ini portable. Jadi rumah sakit lapangan ini bisa dibangun bukan di infrastruktur instalasi kesehatan. Seperti yang kita lihat, ini dibangun di tengah benteng, di mana benteng ini terletak di pusat kota Surakarta. Sehingga bentuknya yang portable ini bisa fleksibel untuk digelar di mana-mana. Seperti yang kita ketahui bahwa di negara-negara maju, yang angkatan bersenjatanya maju, rumah sakit seperti ini diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan, mendukung prajurit-prajurit di garis depan di daerah-daerah operasi atau di daerah-daerah tempur. Sehingga kondisinya pun dirancang untuk menghadapi cuaca ekstrim dan berubah-ubah. Demikian. Nah, Pak, ini kan letaknya outdoor seperti itu ya, Pak. Apakah sudah dipersiapkan sistem mungkin jika terjadi hujan, bagaimana cara mengantar makanan, cara mengantar obat agar tetap steril dan juga aman? Apalagi ini di belakang Bapak mendung sekarang, Pak. Baik, tadi saya katakan bahwa rumah sakit ini dirancang untuk digelar di daerah pertempuran. Dan rumah sakit seperti ini sudah pernah dicoba di cuaca ekstrim, seperti halnya di daerah bersalju, ataupun di gurun pasir. Dan menjawab tentang evakuasi pasien, distribusi obat-obatan apabila cuaca hujan, rumah sakit ini sudah dirancang memiliki salasar atau lorong-lorong yang mana nantinya pada saat cuaca hujan, ini juga lorong-lorong ini diselimuti oleh selubung yang bukan saja anti hujan, tapi anti UVC atau anti sinar matahari yang pekat, sehingga AC sirkulasi udara di dalam lorong tersebut tidak terlalu panas dan AC tersebut tidak terlalu keras untuk bekerja. Baik, Pak Rano, kita lihat di belakang Anda ada tenda-tenda, itu kamar yang akan digunakan untuk pasien ya? Betul, ini adalah tenda-tenda yang digunakan untuk tenda perawatan, sedangkan untuk tenda tenaga kesehatan, ini mungkin tidak terlihat dalam tayangan, jaraknya kurang lebih sekitar 3 meter dari tenda perawatan. Baik, terima kasih Kolonel Infanteri Rano Tilaar, Komandan Korem 074 Waras Pratama, Surakarta telah bergabung bersama kami di News Siang. Kita nantikan bagaimana pengoperasian dari rumah sakit lapangan ini. Terima kasih, Pak. Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo kembali menjalani vaksinasi COVID-19 dosis kedua. Meski sudah kali kedua, Wakil Ketua Dokter Kepresidenan yang menjadi vaksinator ini ternyata Deta masih saja gemetar saat menyuntikkan vaksin COVID-19. Betul sekali. Nah, usai divaksin, Presiden memastikan vaksin untuk masyarakat akan tersedia di bulan Februari.
Untuk kedua kalinya, Profesor Dr. Abdul Muthalib kembali menjadi vaksinator Presiden Joko Widodo. Meskipun sudah kedua kalinya, Wakil Ketua Dokter Kepresidenan yang berusia 76 tahun ini kembali gemetar saat menyuntik Presiden. Bagaimana tadi proses penyuntikan yang dosis kedua kepada Bapak Presiden kali ini, Prof? Lebih tenang karena sudah terbiasa dengan vaksinasi pertama. Yang kedua, saya juga mau menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada Bapak Presiden yang masih tetap mempercayakan pada saya untuk divaksin yang kedua ini. Dan saya ingin menjelaskan sekali lagi bahwa vaksin yang saya berikan adalah vaksin Sinovac, bukan vaksin yang lain. Dan yang terakhir, saya kira tetap 5M, meskipun sudah divaksin tetap 5M. Sama seperti sebelumnya, sebelum disuntik vaksin, Presiden harus melewati sejumlah prosedur, seperti pengecekan suhu tubuh, mengukur tensi, dan wawancara untuk mengetahui rekam medis. Bersama Presiden Joko Widodo, sejumlah pejabat negara turut menerima vaksin yang kedua kalinya. Di antaranya Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Ketua PBID Daeng Fakih, dan Ketua PGRI Unifah Rosyidi. Iya, jadi setelah suntikan vaksin yang pertama itu di 13 Januari yang lalu, 2 minggu yang lalu, sekarang hari ini saya mendapatkan suntikan vaksin yang kedua. Dan sama seperti yang dilakukan 2 minggu yang lalu, tidak terasa. Kalau dulu setelah 2 jam hanya pegal-pegal, sekarang saya kira juga sama saja. Saya juga aktivitas kemana-mana juga. Pak, lalu untuk masyarakat sendiri kapan rencana Pak akan dimulai? Ya, ini sesuai yang saya sampaikan awal. Pertama memang diprioritaskan untuk tenaga kesehatan, dokter, perawat. Ini prioritas. Kemudian nanti berikutnya TNI Polri dan pelayan publik serta masyarakat nanti berbarengan. Saya kira di bulan Februari pertengahan sudah bisa masuk ke sana. Baik. Selain itu, artis Raffi Ahmad yang merupakan perwakilan generasi milenial juga kembali menjalani vaksin keduanya. Yang dirasakan sama pertama kali vaksin, jadinya ya kayak digigit semut aja sih. Habis itu alhamdulillah sih udah lancar. Sejauh ini gimana, apa yang dirasakan? Efek sampingnya ada yang dirasakan kah sejak suntikan pertama? Cuman ngantuk dikit sama udah sih, kalau saya sih ngerasain ngantuk sama pegal aja sih dok. Dokter Raisa nggak ada yang gimana-gimana. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah sih, ya. alhamdulillah. Jadi biar pada orang-orang nggak usah takut, dan juga ya kita kan udah vaksin dan alhamdulillah sehat-sehat. Mudah-mudahan semuanya juga pada nggak usah takut lagi, karena ya ini kan vaksin salah satu senjata kita juga untuk bisa kita kuat dan bisa sehat. Benar. Ada pesan-pesan nih buat teman-teman semuanya? Ya, buat pesan-pesan untuk semuanya, ayo semuanya jangan takut vaksin, semuanya tetap semangat, karena Pak Presiden aja udah vaksin, kita semua juga percaya sama pemerintah, karena pemerintah akan lakukan yang terbaik. Itu aja. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, plasma penyintas COVID-19 dapat didonorkan untuk terapi. Berbagai persyaratan harus dipenuhi agar plasma konvalesen layak dan memenuhi kualifikasi untuk penerima. Ya pemirsa, terapi plasma konvalesen bisa menjadi terapi tambahan yang aman bagi pasien COVID-19. Berbeda dengan donor darah konvensional, donor plasma ini hanya mengambil komponen yang dibutuhkan saja dengan metode aferesis. Misalnya saja di Rumah Sakit Fatmawati tempat saya melaporkan, di sini sudah ada sekitar 392 kantong plasma yang dihasilkan dan sudah dapat melakukan donor plasma ini sejak Agustus tahun 2020. Untuk lebih lengkapnya lagi, saya akan bertanya-tanya dengan Dr. Frida selaku Kepala Unit Transfusi Darah Rumah Sakit Fatmawati. Ya dok, bisa dijelaskan untuk metode aferesis ini seperti apa sih, dan bedanya donor plasma dengan donor darah biasa itu bagaimana? Donor aferesis itu menggunakan alat aferesis. Aferesis sendiri itu adalah
bisa memisahkan antara komponen satu dengan komponen yang lain, sehingga yang kita inginkan itu saja yang bisa kita ambil dan yang tidak kita inginkan bisa dikembalikan lagi ke dalam tubuh pasien. Keuntungan dari mesin ini kita bisa mendapatkan satu donor itu untuk diberikan pada satu pasien. Jadi tidak mendapatkan satu pasien tidak mendapatkan donor beberapa orang. Itu keuntungannya, dan juga di sini lebih safety untuk mendapatkan produk komponen darahnya. Jika memenuhi persyaratan titernya, maka dilanjutkan dengan proses pengambilan plasmanya. Oke, terima kasih Dok atas waktunya. Ya pemirsa, baik penerima ataupun pendonor untuk melakukan donor plasma dan juga melakukan terapi plasma tentunya ada berbagai kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Ilham Elias, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Hasil tes negatif sebuah keluarga di Bandar Lampung membongkar makam kerabatnya yang dimakamkan dengan protokol COVID-19. Kami akan hadir dengan informasi selengkapnya usai jeda berikut.